Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Atau mungkin selamat siang, atau mungkin selamat sore bagi Anda kapanpun Anda mendengar ini. Salam Maranatha, kiranya Tuhan segera kembali. Itu adalah sukacita dan pengharapan dan dambaan hati kita. Ya, Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, sebagai salah satu dari gembala GBI Agrave dalam pelayanan dari jemaat GBI Agrave, pelayanan pengajaran firman Tuhan dalam seri Mutiara Kebenaran. Dan hari ini dalam Mutiara Kebenaran kita sudah sampai kepada 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan Mutiara Kebenaran, Anda perlu tahu bahwa kita dalam acara ini satu hari, atau ya Anda boleh saja sih menonton atau mendengarkan lebih dari satu per hari. Tapi waktu awal acara Mutiara ini dibuat, itu kita menayangkannya di radio. Itu awal sekali ya, Radio Berita Kebenaran. Waktu itu adalah salah satu pelayanan dari GBI Agrave, dan tiap hari kita menayangkan satu sesi dari Mutiara Kebenaran yang panjangnya kurang lebih 1 jam. Dan dalam 1 jam itu kita membahas kurang lebih juga satu pasal firman Tuhan. Nah, kalau ada pasal-pasal yang terlalu pendek, kita bisa gabung ke pasal yang lain. Atau kalau ada pasal yang terlalu panjang, kadang-kadang kita pecah menjadi 2 sesi. Dengan demikian, secara sistematis kita mulai dari kitab Kejadian. Hari ini kita sampai kepada 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ini adalah lanjutan dari pembahasan sejarah Israel. Dan sejarah yang sangat penting. Ini bukan sejarah sembarang sejarah, saudara. Ini tidak sama dengan belajar sejarah di SMP, di SMA, atau bahkan di kuliah. Karena itu adalah sejarah sekuler. Nah, sejarah sekuler juga bagus untuk kita pelajari tentunya. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejarah. Namun, semua sejarah itu ditulis dari sudut pandang tertentu. Ada orang yang bahkan berkata sejarah itu ditulis oleh pemenang, begitu kan? Jadi, siapa yang menang perang, siapa yang menjadi raja, siapa yang berhasil memerintah dan lain sebagainya, dialah yang akan menuliskan sejarahnya. Dan ada benarnya juga, walaupun tidak 100% benar, karena ujung-ujungnya pasti ada juga pihak-pihak netral yang menulis sejarah. Tapi ada kebenaran bahwa semua sejarah yang ditulis itu pasti ada bias, ada sudut pandang tertentu. Nah, itulah yang membuat ketika kita mempelajari Alkitab sebagai sejarah di atas segala sejarah, dalam bahasa Inggris ada suatu perkataan yang sangat indah, yaitu history is his story. Ya, jadi ini sedikit permainan kata atau plesetan dari kata bahasa Inggris untuk sejarah, yaitu history. History adalah his story. Siapa his story? Jadi kisahnya Tuhan. Itu adalah sejarah yang sejati, saudara Tuhan. Karena sejarah yang sejati adalah apa yang terjadi, apa yang benar-benar terjadi. Sedangkan ketika manusia menulis sejarah, kadang-kadang kita tidak tahu segala sesuatu. Ada yang kita tebak-tebak sedikit, atau kadang-kadang kita mengetahui sesuatu dengan ada salahnya bahkan. Ya, kita salah mencatatkan fakta dan kejadian dan lain sebagainya. Dan semua juga penilaiannya dilihat dari sudut pandang tertentu yang bisa salah. Tetapi indahnya belajar Alkitab, sekali lagi, history is his story, dan kita mendapatkan komentari dari Tuhan secara langsung di dalam Alkitab, sehingga bukan saja kita mendapatkan persis apa yang terjadi tanpa kesalahan, tapi kita bahkan mendapatkan pelajaran atau kesimpulannya, penarikan kesimpulannya apa gitu pelajarannya bagi kita. Nah, dengan pengantar seperti itu, berarti kita siap-siap nih sekarang ya untuk masuk ke dalam pasal ini dengan suatu pengharapan bahwa kita akan belajar hal-hal yang indah, akan ada hikmat firman Tuhan, dan kita mengharapkan Tuhan akan memberkati kita dengan pengajaran-pengajaran yang indah. Dan dengan itu, mari kita buka Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 3, dan kita akan berdoa minta tolong kepada Tuhan untuk merealisasikan pengharapan kita akan suatu berkat rohani dari pasal ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk pasal yang akan kami baca ini, supaya mata hati kami diterangi oleh Roh Kudus, dan kami menjadi paham akan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi berhikmat, kami diajar, diberikan pengertian, sehingga kami dapat
melakukan apa yang baik kehendak-Mu, kami menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. 2 Raja-Raja pasal 3 kita akan baca di sini. Pertama kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Nah, ini melanjutkan kisah di dalam sejarah Israel bahwa ada seorang raja yang baru yang naik, yaitu Yoram. Dan untuk sedikit mengingatkan, Yoram ini adalah anak Ahab. Ahab adalah anak Omri. Dan ingat, kita ada di masa di mana kerajaan Israel terpecah menjadi dua. 3 raja pertama itu memerintah atas Israel yang bersatu, Saul, Daud, kemudian Salomo. Nah, setelah Salomo, kerajaan itu terpecah dua karena dosa Salomo juga, karena dia menyimpang dari Tuhan. Tuhan menghukum keluarga Daud sehingga kerajaan itu pecah dari anaknya, yaitu Rehabeam. Rehabeam tetap pegang Yerusalem, tetap pegang Bait Suci itu di selatan, tapi hanya diikuti oleh satu suku saja, yaitu suku Benyamin. Sedangkan yang utara, kerajaan utara akhirnya dipegang oleh Yerobeam dari suku Efraim. Dan ingat bahwa di sepanjang perjanjian lama ada semacam rivalitas ya antara suku Yehuda dengan suku Efraim di situ. Dan dipegang oleh Yerobeam. Namun Yerobeam terbukti jahat sudah sama Tuhan. Dia mendirikan patung-patung apa itu namanya, lembu emas ya, anak lembu emas yang didirikan, satu di kota Betel, satu di kota Dan. Dan Tuhan marah sekali dengan Yerobeam karena dia sudah Tuhan berkati, sudah Tuhan angkat menjadi raja, bahkan Tuhan melalui nabi sudah berbicara kepada dia, dan semua yang Tuhan janjikan digenapi gitu. Mestinya kalau ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan, yang berkata bahwa Tuhan tepat janji, Tuhan memberkati saya, ya mestinya Yerobeam gitu kan. Tetapi kenapa dia malah membelakangi Tuhan setelah dia dapat semuanya? Demi mempertahankan itu, dia berpikir bahwa dia akan mempertahankannya dengan cara ya boleh dibilang memberontak atau bahkan mengkhianati Tuhan begitu, dengan berkata bahwa anak lembu itu adalah Tuhan gitu. Sehingga mulai dari saat itu tidak ada dinasti yang bertahan lama ya. Yerobeam anaknya kemudian dibunuh ya, kemudian digantikan, dan dinasti berganti dinasti sampai akhirnya sampai kepada Omri. Omri ini yang agak sedikit panjang di Israel dinastinya, karena Omri kemudian punya anak namanya Ahab. Nah, Ahab sudah kita bahas panjang lebar. Dia menjadi salah satu yang menjadi pusat pelayanan Nabi Elia ya. Nabi Elia melayani di zamannya Ahab. Nah, setelah Ahab mati karena kejahatannya, lalu Ahazia anaknya, itu di pasal 1 dari 2 Raja-Raja. Kita sudah bahas juga. Ahazia. Nah, Ahazia berbuat jahat sama Tuhan, sehingga dia bukan mencari Tuhan, dia mencari Baal Zebub ya. Dewa lalat, bayangkan. Lebih percaya dewa lalat daripada Tuhan. Sehingga Tuhan membiarkan dia mati juga setelah dia jatuh dari atap, boleh dibilang begitu. Nah, Ahazia tidak punya anak, sehingga saudaranya Yoram. Jadi Yoram ini saudaranya Ahazia, masih anak Ahab juga, menjadi raja. Dan ini bertepatan dengan tahun ke-18 zaman Yosafat. Nah, ini menarik karena Yosafat adalah kontras dengan yang di utara, di mana di utara ada banyak raja yang jahat dan sebagainya. Yosafat termasuk raja yang baik, yang mengikuti Tuhan, walaupun dia ada kompromi juga yang dia lakukan. Dan itu akan banyak kita pelajari di kitab Tawarik nanti ya. Tapi Yosafat secara umum dia masih berpaut kepada Tuhan di sini. Oleh karena itu Tuhan memberkati Yosafat dengan pemerintahan yang cukup stabil, sehingga Ahab sudah mati, Ahazia mati, Yoram naik tahta, itu masih dalam zamannya Yosafat. Bahkan ini di penghujung zaman Yosafat di situ. Nah, lalu apa yang Tuhan katakan tentang Yoram? Bagaimana penilaian Tuhan terhadap Yoram di sini? Kita baca itu di ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal. Jadi pertama kita melihat bahwa Yoram ini lebih baik dari bapaknya.
Jadi kita tahu bahwa Ahab di masa Ahab lah terutama penyembahan terhadap Baal itu diimport masuk ke dalam Israel secara besar-besaran. Ya tentu sebelum itu pasti ada sih penyembah Baal juga, tapi itu kecil-kecilan. Tetapi karena Ahab menikah dengan Isabel, ya, dan Isabel ini masih ada ya sampai di zamannya Yoram juga dia masih ada sebagai ibu suri boleh dibilang begitu, karena dia adalah ibunya Yoram. Dan Isabel adalah putri dari Etbaal, raja di Sidon, ya, namanya saya sudah Etbaal, nama bapaknya. Jadi mereka mengimport masuknya penyembahan Baal. Wow, sudah kasih Tuhan. Dan itu makin membuat Israel hancur-hancuran. Karena Yerobeam ketika dia mendirikan si lembu emas itu, dia masih lip service-nya bilang itu Tuhan, itu Jehovah gitu. Memang itu juga adalah suatu penghujatan sebenarnya dan suatu kesalahan, tapi minimal masih mau memakai nama Jehovah gitu ya. Dan Tuhan tentu tetap marah, tidak membenarkan apa yang dilakukan Yerobeam di situ. Tapi masih dalam bungkusan kepercayaan Israel lah begitu. Nah, tetapi ketika masuknya Baal, ini sudah suatu dewa asing. Ini sudah suatu dewa Kanaan, yang Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang dihalau oleh Tuhan dari hadapan Israel karena penyembahan berhala mereka, dan sekarang Israel melakukan hal yang sama. Nah, puji syukur Yoram tidak mengikuti kesalahan bapaknya Ahab, sehingga dia katanya apa? Dia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Nah, mengapa dia melakukan ini? Apakah dia benar-benar bertobat kepada Tuhan? Ya, tidak juga, karena di ayat yang ketiga dikatakan, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat. Ya, jadi dia tidak 100% berbalik kepada Tuhan. Dia menjauhkan Baal, tapi dia tidak berpaling daripada dosanya Yerobeam di sini, saudara kasih Tuhan. Dan mungkin dia menjauhkan Baal ya karena satu, dia agak sedikit takut dengan segala nubuat-nubuat atau ancaman hukuman yang dinyatakan para nabi, terutama Nabi Elia dan lain sebagainya terhadap bapaknya Ahab. Dan dia pasti tahu sendiri karena ada suatu konfrontasi yang besar. Masih ingat ya, terakhir Ahab mati itu kan ada konfrontasi besar antara dia dengan seorang nabi, Mika namanya ya, dan Ahab ngotot pengen berperang di Ramot Gilead. Mika bilang, ya kalau kau mau mati silakan gitu. Sampai-sampai Ahab memerintahkan Mika harus dipenjara sampai Ahab balik lagi dengan selamat. Yang Mika bilang, oh kalau kamu balik dengan selamat justru aku bukan nabi Tuhan gitu. Dan memang Ahab mati dari sana ya. Dan mungkin Yoram sebagai seorang putra raja tahu tentang hal-hal ini, sehingga dia mungkin ada sedikit takut juga di sini. Tapi mungkin ini juga langkah politik, saudara. Ini mungkin langkah politik. Jadi kalau kita akan membaca belakangan, nasionalisme Israel makin tumbuh di sini ya. Nasionalisme Israel makin tumbuh, dan orang-orang Israel juga mulai agak muak dengan pengaruh asing ya. Mereka bisa melihat si Isabel ini kan membawa pengaruh asing karena dia adalah perempuan Sidon, mengimport ya dewa-dewa asing lain sebagainya, sehingga ada suatu nasionalisme yang muncul di dalam Israel pada waktu itu yang berkata, oke, kita akan mengenyahkan dewa-dewa asing ini, dan itu nanti akan menjadi sangat jelas di zamannya Yehu nanti ya. Tetapi ini adalah langkah politik ya. Si Yoram ini tidak benar-benar berbalik kepada Tuhan ya, sehingga dia masih berpaut kepada dosa Yerobeam. Dan ini mengingatkan saya akan kondisi zaman sekarang ini. Saya ada banyak mengikuti misalnya pergerakan rohani di Amerika Serikat misalnya ya. Dan di Amerika Serikat ada kebangkitan juga semacam nasionalisme dalam tanda kutip di situ. Nasionalisme dan seolah-olah bangkitnya kembali konservatisme dan lain sebagainya, di mana Amerika kan secara rohani sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan diserang oleh dan dihancurkan oleh berbagai gerakan liberal, gerakan progresif segala macam, sehingga homoseksualitas diterima, LGBT diterima ya, dan penggerusan nilai-nilai Kristen dan lain sebagainya. Lalu kita mengingat muncul tokoh-tokoh ya, sempat sekarang ini kan saya merekam ini tahun 2024, ini Joe Biden masih presiden, ini tahun pemilunya mereka. Jadi kita di Indonesia habis pemilu, di Amerika juga akan pemilu tahun ini.
Dan tapi sebelum Joe Biden ada namanya Presiden Donald Trump, yang mungkin saya nggak tahu kapan pendengar akan mendengar rekaman ini. Donald Trump ya sempat menjadi presiden 2016 sampai 2020, dan ada semacam suatu kebangkitan konservatisme, kebangkitan nasionalisme di dalam Amerika. Bahkan slogannya Trump adalah MAGA kan, Make America Great Again, dan lain sebagainya. Dan banyak orang Kristen lumayan senang dengan arah ini ya, walaupun mungkin tidak begitu senang dengan berbagai hal pribadi dalam diri Trump, namun senang dengan arah bangsa itu. Namun kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih jeli lagi ya, itu tidak cukup begitu, tidak cukup. Apa yang dilakukan oleh Trump ini tidak cukup, karena kalau hanya berupa suatu langkah politis saja, suatu konservatisme politis, ya maka tidak ada kembali kepada Tuhan yang serius. Sehingga di dalam masa pemerintahan Trump pun, misalnya homoseksualitas masih tetap diterima, masih tetap diayomi dan lain sebagainya. Tidak ada benar-benar kembali kepada Tuhan gitu. Nah mungkin ada orang yang berkata, ya harus selangkah demi selangkah dong gitu. Tapi enggak juga sebenarnya. Kalau kita berdiri tegak, ya misalnya contoh Yoram kembali sini ya. Kalau Yoram mau benar-benar kembali kepada Tuhan, ya dia harus lakukan itu dengan serius. Dia tidak boleh hanya menghilangkan Baal, tapi lembu-lembu emasnya Yerobeam tetap dia pertahankan. Nggak bisa seperti itu. Nah, sebenarnya Yoram ini juga mewakili orang-orang yang tidak sejahat itu, namun juga tidak benar-benar serius dengan Tuhan. Gitu. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada suatu pilihan palsu, gitu ya. Pilihan palsu dalam pengertian begini. Ada orang bilang, oh, yang penting kan saya tidak sejahat itu, begitu. Ya, saya tidak sejahat itu. Ya, karena saya bukan orang yang melakukan dosa yang besar, ya, seperti membunuh, merampok, memperkosa orang, garong, begal, dan lain sebagainya. Saya kan tidak seperti itu, saya lumayan baik, begitu kan. Tetapi ingat bahwa lumayan baik menurut standar manusia itu masih tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Gitu. Dan Tuhan menginginkan suatu pertobatan yang sejati. Tuhan menginginkan kalau standar Tuhan itu harus benar di hadapannya, yang tentu hanya bisa kita dapatkan melalui Yesus Kristus, ya kan. Oleh karena itu banyak orang tertipu, dia masuk kepada posisinya Yoram, dia pikir cukuplah bagi saya untuk melakukan sedikit reformasi, cukuplah bagi saya untuk menjauhi kejahatan yang besar-besar ini, tanpa benar-benar serius mendapatkan hubungan dengan Tuhan dan benar-benar mencari Tuhan gitu. Oke, nah itu adalah Yoram di sini, Yoram ya. Coba kita lanjut lagi ke ayat yang keempat sekarang. Oke, Mesa, Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita bersama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Oke. Nah, ketika Yoram menjadi raja, yang tidak lama setelah abangnya Ahazia menjadi raja, ya. Bahkan ini sudah disebut juga di 2 Raja-Raja 1 ayat 1. Kalau kita balik lagi ke pasal 1 ayat 1, sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Jadi ini pemberontakan ini sudah terjadi di zaman bahkan sebelum Yoram, yaitu Ahazia. Tapi ingat, Ahazia hanya memerintah sebentar saja, ya, paling hanya 1 tahun atau bahkan tidak sampai 1 tahun. Dan tidak ada waktu bagi Ahazia untuk mengurus pemberontakannya Moab tentunya, karena dia sendiri sakit, sehingga ini baru diurus di zamannya Yoram, begitu. Nah, kita diberitahu bahwa Raja Moab ini namanya Mesa, dan bahwa Mesa adalah seorang peternak domba. Maksudnya adalah bahwa kekuatan besar ekonomi Moab adalah di peternakan. Jadi mereka mungkin mengekspor ini, atau ini adalah sumber kekuatan mereka. Sehingga itu pula yang dibayar sebagai upeti dari Moab kepada Israel selama zamannya Ahab dan zamannya Omri gitu. Jadi rupanya Omri dan Ahab, walaupun mereka jahat ya,
tetapi mereka secara militer lumayan kuat pada waktu itu, sehingga mereka menekan Moab, dan Moab tunduk kepada mereka dan membayar upeti. Ini bukan upeti yang kecil, saudara. 100.000 anak domba, bulu dari 100.000 domba jantan. Ini upeti yang besar, ya. Sehingga ketika Ahab mati dan mengalami kekalahan di Ramot Gilead dan lain sebagainya, maka ada kesempatan di sini bagi mereka untuk memberontak. Saya sudah beberapa kali observasi bahwa setiap kali ada pergantian raja, biasanya di situ adalah kesempatan bagi musuh-musuh atau siapapun untuk mengetes raja yang baru. Ya, mengetes raja yang baru. Jadi Ahab mati, dites gitu. Wah, ini anaknya bisa nggak? Cukup kuat nggak? Ya, dan selalu ada suatu pengetesan yang terjadi pada saat pergantian generasi. Bahkan ini tidak harus dalam konteks raja. Kalau kita ingat di dalam kitab Hakim-Hakim misalnya, sudah kita bahas banyak waktu yang lalu. Kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim, maka momen-momen krusial juga adalah pada saat pergantian generasi. Nah, pada saat pergantian generasi, apakah generasi selanjutnya berpaut kepada Tuhan seperti generasi sebelumnya? Nah, ketika generasi sebelumnya generasi setelahnya tidak berpaut pada Tuhan, maka efeknya akan sangat buruk sekali, karena generasi itu meninggalkan Tuhan, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan, mereka akan masuk ke dalam penjajahan dan lain sebagainya. Nah, demikian juga hari ini, ya, tiap-tiap rumah tangga, ya, tiap-tiap generasi, yang paling penting adalah apakah ya anak-anak kita generasi selanjutnya akan memiliki iman yang sama kepada Tuhan, atau bahkan lebih hebat lagi gitu kan. Apakah akan ada kemajuan rohani gitu. Banyak orang hari ini berpikir mengenai generational wealth, atau istilahnya kekayaan diteruskan kepada generasi selanjutnya, ya. Banyak orang berpikir begitu. Wah, saya harus memastikan generasi selanjutnya lebih baik lagi secara ekonomi gitu. Mempersiapkan bagi mereka, apakah itu dengan investasi, apakah itu dengan asuransi, apakah itu dengan macam-macam. Tapi tidak banyak orang yang berpikir mengenai pengestafetan iman. Padahal ini jauh lebih penting, saudara. Jauh lebih penting. Sebagaimana Alkitab katakan bahwa yang paling penting adalah mengenal Tuhan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang pintar bermegah karena kepintarannya. Tapi barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah karena ia mengenal Aku. Percuma Anda mewariskan misalnya berjuta-juta, bermiliar-miliar, ya, bertriliun-triliun apapun juga kepada anak cucu Anda, kalau misalnya dia tidak kemudian mengenal Tuhan yang benar, berjalan bersama dengan Tuhan yang benar, ya. Nah, tentu orang yang bisa memahami ini juga haruslah orang yang dirinya sendiri berjalan dengan Tuhan. Ya. Saya katakan, kalau orang tua bukanlah orang tua yang mengasihi Tuhan, berjalan dengan Tuhan, mustahil dia akan berpikir bahwa anaknya perlu gitu. Mustahil itu. Ya, oleh karena itu, ya, kadang-kadang saya kasihan, ya. Ada orang tua yang saya dapatkan, misalnya dia ke gerejanya anggot-anggotan, ya, kadang datang, kadang enggak, ya, lama-lama sekali datang dan lain sebagainya. Dan dalam hati saya berpikir, saya bukan hanya kasihan untuk dianya, saya kasihan untuk anaknya. Kadang-kadang saya dapatkan anaknya itu sebenarnya cukup senang ikut sekolah minggu, cukup senang ikut remaja, dan sebenarnya ada potensi mereka bisa bertumbuh dengan baik dalam iman. Tapi ketika orang tuanya ke gereja saja malas-malesan, tidak serius dengan Alkitab, tidak serius dengan hidup kudus, ya, dalam pengertian saya, dalam hati saya, wah, ini anaknya, akhirnya sulit bagi anaknya untuk membangun suatu disiplin rohani, membangun suatu karakter rohani yang begitu baik dan lain sebagainya. Tetapi saya juga paham bahwa bagi orang tuanya itu tidak sesuatu yang signifikan gitu. Itu bukan sesuatu yang dia akan pikirkan mengenai generasi selanjutnya. Mungkin dia lebih banyak berpikir ya seperti orang dunia. Apa uang yang saya siapkan untuk anak-anak saya, gitu kan? Ada nggak rumah yang saya siapkan untuk anak-anak saya? Yang semuanya oke-oke saja, saya tidak melarang itu juga. Dan kalau Anda punya itu, kalau Tuhan memberkati Anda secara jasmani dan Anda punya itu, ya silakan saja, begitu. Tapi saya katakan sekali lagi, hal-hal seperti itu jauh-jauh sama sekali tidak penting dibandingkan, ya, dengan memastikan bahwa generasi selanjutnya nomor 1 diselamatkan. Tapi jangan puas dengan diselamatkan, saudara.
Jangan puas dengan dia orang Kristen, dia percaya Yesus. Tapi adakah dia bertumbuh? Adakah dia berjalan bersama dengan Tuhan? Adakah dia rindu hidup kudus? Ya, ya. Saya lebih khawatir anak saya tidak hidup kudus daripada anak saya tidak hidup kaya, begitu. Saya lebih baik anak saya sulit secara ekonomi daripada dia sulit secara rohani sebenarnya. Karena sulit secara ekonomi dan mengalami kesusahan segala macam, kadang-kadang itu Tuhan pakai. Kadang-kadang itu Tuhan pakai untuk kemuliaan dia, untuk membentuk orang tersebut. Ya tentu sebagai orang tua tidak ada yang mau anaknya sulit, ya. Kita juga bukan sengaja cari-cari masalah, begitu. Tidak, kita ingin anak kita baik-baik saja, gitu kan. Tapi sekali lagi, jauh lebih penting adalah masalah rohani sebenarnya. Nah, jadi kita melihat di sini, kembali lagi ke teks kita ya, Yoram di sini kan. Nah, dia mewarisi kerajaan, langsung dites, langsung diuji. Moab, dia memberontak di sini. Nah, di sini saya akan mengingatkan bahwa di dunia arkeologi, ya, kita sudah menemukan suatu konfirmasi tentang Raja Mesa ini. Karena ternyata benar ada Raja Moab yang namanya Mesa, saudara kasih Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali ya. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa Alkitab kita ini bukan dongeng. Ya, kita sebagai orang Kristen sudah tahu itu. Kita yang punya iman yang hidup, ya kita sudah paham Alkitab ini kebenaran. Tapi ini adalah salah satu bukti bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bahwa Alkitab ini bukan dongeng, ini bukan Harry Potter, ini bukan Narnia, ini bukan fiksi-fiksi lainnya. Ini adalah sejarah, ya. Dan ditemukan inskripsi tentang Raja Mesa ini di sebuah batu, ya. Jadi mereka waktu itu tulis di batu kayak semacam monumen seperti itu, dan ditemukan suatu batu monumen di Moab yang akhirnya dikasih nama Moabite Stele. Jadi istilah arkeologinya itu sebuah stele, dan disebut juga Mesa Stele karena rupanya di dalam ukiran batu ini yang ketika dicek umurnya itu diperkirakan, menurut perkiraan adalah dari tahun 840 sebelum Masehi. Tahun 840 sebelum Masehi yang cocok dengan ini kronologi Alkitab sebenarnya. Dan ada disebut tentang Raja Mesa di sini, Raja Mesa. Tentu ini Mesa Stele ini atau inskripsi ini ditulis dari sudut pandang Moab. Dan Raja Mesa di situ, jadi kita sudah tahu orangnya ada, ya. Dan di inskripsi itu dia menyombong tentang banyak hal, ya. Dia menyombong, ya, dan dia ada bilang bahwa dia menyembah dewa atau Tuhan yang namanya Chemos, ya, dewa Chemos. Nah, itu adalah dewa Moab memang. Dan di dalam inskripsi itu dia cerita bahwa Chemos sempat marah kepada Moab, katanya. Wah, marah kepada Moab, makanya mereka dijajah oleh Omri dan Ahab. Jadi menarik, ada bahwa dinasti Omri disebut juga, ya. Tapi kemudian dia berkata, kemudian habis itu Chemos membantu dia untuk memberontak terhadap atau menang terhadap anaknya Omri, dia bilang. Wah, jadi anak Omri ini ya bisa jadi mengacu kepada Ahazia, bisa jadi mengacu kepada Yoram dan lain sebagainya. Ya, tapi itu sangat menarik bahwa ada suatu bukti eksternal di luar Alkitab yang menyebut raja ini. Ini adalah tokoh historis, saudara kasih Tuhan. Nah, akhirnya Yoram, kita balik lagi ke teks kita, ya, dia harus bereaksi, dan karena Moab memberontak, maka dia bersiap-siap untuk berperang melawan Moab. Dan di sini dia meminta pertolongan dari Yosafat, Raja Yehuda. Nah, ini adalah langkah yang pintar dari sudut pandangnya si Yoram. Dia mencari sekutu, dia minta tolong pada Yosafat, dan Yosafat sudah raja senior. Ingat, Yosafat itu kan satu generasi dengan bapaknya, gitu. Dan bahkan Yosafat kan akhirnya berbesanan dengan Ahab. Jadi ada saudarinya Yoram, yaitu Atalia, yang menikah dengan anaknya Yosafat sendiri, saudara Tuhan, yaitu Yoram juga. Jadi mereka banyak memakai nama yang sama, ya, yang kadang-kadang bikin bingung karena ada Yoram anaknya Yosafat, ya, dan ada Yoram anaknya Ahab, begitu. Ya, jadi mereka bukan saja berbesanan, bahkan ada anak-anak mereka yang dikasih nama yang sama, ya. Dan bahwa Yoram anaknya
Ahab di sini minta bantuan kepada Yosafat, dari sudut pandang Israel ini sudah langkah yang bagus gitu. Tapi dari sudut pandangnya Yosafat, saya tidak tahu ya. Nanti kita akan bahas di kitab Tawarik, kenapa dia bersekutu begitu dekat dengan Ahab dan keluarganya sampai berbesanan dengan dia dan lain sebagainya. Ya bisa jadi itu adalah untuk mempertahankan perdamaian. Oke lah, itu boleh-boleh saja. Tapi mestinya Yosafat itu punya suatu ambisi untuk mempengaruhi keluarga Ahab demi kebenaran, dan mungkin dia ada mencoba itu, mungkin dia ada lakukan, mungkin dia ada bersaksi tentang Jehovah yang benar ya. Dan kita hanya berharap saja bahwa Yosafat bisa mempengaruhi banyak orang di sisi utara di situ untuk berpaling pada Tuhan, terutama dalam kondisi seperti ini di mana Yoram membutuhkan Yosafat di sini. Nah, nanti kita akan lihat Yosafat ada bersaksi di sini ya. Oke, jadi dia minta tolong. Wah, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Oke, katanya. Oke, kita maju ya, kita sama-sama. Rakyatku, rakyatmu, kudaku, kudamu. Nah, terakhir kali dia melakukan ini adalah dengan Ahab. Ingat nggak? Yang mereka mau menyerang Ramot Gilead itu. Yang akhirnya kalah dan Ahab mati. Gitu. Oke, lalu kita lanjutkan lagi ayat 9 sekarang ya. Ayat 8. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Oke, kita sampai sana dulu. Nah, ketika mereka sepakat untuk menyerang Moab, maka mereka mempersiapkan diri tentunya dengan segala macam pasukannya, dan mereka berpikir kita harus lewat mana di sini. Dan kita bisa berasumsi bahwa Yosafat ada meminta petunjuk Tuhan di sini ya. Dan akhirnya mereka bilang lewat padang gurun Edom. Nah, mungkin pendengar sekalian harus bisa membayangkan sedikit tentang geografi Timur Tengah. Kalau Anda punya Alkitab di depan Anda bisa membuka ke peta, ya, dan Anda bisa melihat sekilas Edom itu di mana, Israel itu di mana, Yehuda itu di mana, dan lain sebagainya. Dan kalau Anda melihat di zaman itu, ya, Moab itu adanya di sebelah timur dari Sungai Yordan, ya, timur Sungai Yordan, bahkan sudah turun ke daerah Laut Mati di situ. Timur dari Laut Mati itu adalah Moab, ya. Nah, Edom di lebih selatan lagi. Nah, sedangkan Israel itu ada di utara. Jadi, kalau misalnya Israel mau menyerang Moab, mestinya dia datang dari utara gitu. Dia seberangi Sungai Yordan, serang Moab dari utara. Nah, mungkin Raja Moab tahu bahwa inilah jalurnya Israel ke dia. Jadi dia sudah mungkin bikin pertahanan yang kuat di sana. Sehingga akhirnya 3 orang raja ini berkata bahwa oh enggak, kita harus jalan muter. Nah, ini salah satu keuntungan juga si Yoram ini bersekutu dengan Yosafat, sehingga dia bisa membawa pasukannya tidak langsung menyerang Moab dari utara, tapi dia keliling. Tapi jadi mereka lewat wilayah Yehuda, bahkan mengelilingi Laut Mati, turun lagi ke wilayah Edom. Nah, rupanya Edom waktu itu sekutunya Israel dan Yehuda. Jadi Edom ada di bawah kendali Yehuda pada waktu itu. Tunduklah gitu ya, suatu vassal state
suatu negara yang tunduk kepada Yehuda pada waktu itu. Sehingga tiga pasukan ini, tiga negara ini, yaitu Israel, Yehuda, kemudian Edom, semuanya muter ke bawah lewat Edom dan akan menyerang Moab dari selatan. Ini adalah strategi mereka, gitu. Nah, strategi ini sepertinya berjalan lancar, tetapi terjadi sesuatu di sini. Jadi rupanya di dalam perjalanan mereka memutar itu, mereka melalui suatu padang gurun dan terjadi suatu tragedi, yaitu tragedi tidak ada air, saudara Tuhan. Nah, di mana ada kekeringan di situ. Nah, sebenarnya ada suatu pelajaran militer juga, bahwa militer yang terhebat sekalipun itu hanya sehebat lajur logistiknya. Sehingga ada pepatah yang berkata, jenderal-jenderal yang baik, ya, mereka memikirkan strategi dan taktik. Ya, tetapi jenderal-jenderal yang hebat bukan hanya memikirkan taktik dan strategi, tapi memikirkan juga jalur logistik. Ya, karena ketika tentara kita maju ke sini, dia harus ada pendukungnya. Makan apa nanti di sana, gitu kan? Di mana jalur-jalur supply makanannya, logistiknya itu seperti apa, begitu. Nah, tiga raja ini, mereka sampai ke perbatasan antara Edom dan Moab dan sebagainya. Mungkin mereka sudah masuk ke Moab juga. Tapi ada kekeringan di situ. Katanya mereka keliling sampai 7 hari perjalanan tidak dapat air. Dan itu berarti mereka akan segera mati. Mereka sudah lemes. Dan mereka tanpa apa-apa pun mungkin akan mati gitu. Karena mereka tidak dapatkan air. Dan air sangat penting sekali. Persediaan mereka mungkin sudah kosong sampai dengan saat itu. Sehingga, nah di sini, Raja Israel, yaitu si Yoram, dia komplain gitu. Dia komplain di ayat yang ke-10. Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke tangan Moab. Dan sekali lagi kita melihat ada mungkin efek dari Yosafat ya kepada Yoram, di mana Yosafat sebagai penyembah Tuhan, penyembah Yehova, sering bersaksi kepada Yoram tentang Yehova. Dan mungkin sama seperti kepada bapaknya Ahab, kalau mau berperang, Yosafat akan minta petunjuk Tuhan dulu dan sebagainya, petunjuk Yehova. Tapi Yoram di sini dasar orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika ada masalah, dia menyalahkan Tuhan gitu. Nah, ini menunjukkan juga sebenarnya tentang hati Yoram dan hati kita pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, apakah Anda orang yang mengasihi Tuhan? Apakah Anda orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah ada orang yang di pihak Tuhan? Itu akan terlihat misalnya dalam kesulitan. Apakah yang sikap pertama Anda kepada Tuhan itu apa? Apakah sikap menyalahkan? Sikap menggerutu, gitu kan? Wah, gara-gara Tuhan sih, misalnya, gitu kan? Tuhan sih, ya. Nah, Yoram menunjukkan hal yang sama di sini. Waduh, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke tangan Moab. Jadi belum apa-apa dia salahkan Tuhan, dia komplain tentang Tuhan dan lain sebagainya. Dan orang Israel pernah melakukan ini di padang gurun, saudara Tuhan. Nah, ketika mereka ada ketemu masalah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadikan itu semacam alat untuk mencobai Tuhan. Ya, ketika tidak ada air mereka bersungut-sungut, ketika tidak ada daging mereka bersungut-sungut, ketika ada masalah mereka bersungut-sungut. Oleh karena itu Tuhan sangat membenci dosa bersungut-sungut ini. Dan mungkin kita berpikir, tapi kan itu cuma bersungut-sungut, komplain dong. Tapi di balik komplain dan sungut-sungut itu ada hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, hati yang tidak percaya. Dan hati-hati saudara Tuhan. Kalau kita hari ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita ada di pihak Tuhan, bukankah kita yakin dan percaya, kalaupun Tuhan membiarkan kesusahan datang pada kita pada masa tertentu, bahwa itu adalah bagian dari rencananya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti punya jalan keluarnya. Ada suatu tujuan mengapa kita menghadapi padang gurun ini. Ada suatu tujuan mengapa kita menghadapi kekeringan ini, kehausan ini, kesusahan ini. Dan kita percaya kepada Tuhan. Gitu. Nah, Yosafat, ya, jadi beda sekali ya ayat 10 dengan ayat 11. Ayat 10 adalah orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Ini salahnya Tuhan, ini Tuhan tidak suka sama kita, ini Tuhan menghukum kita dan sebagainya. Tapi respon orang yang percaya kepada Tuhan itu ada di ayat 11. Dia mau meminta nasihat Tuhan, dia ingin mencari petunjuk dari Tuhan. Nah, Yosafat bilang di ayat 11, tidak adakah di sini seorang nabi yang dengan perantaranya kita minta petunjuk Tuhan? Ini mengingatkan kita bahwa Yosafat pernah meminta hal yang mirip-mirip dengan ini ketika bersama dengan Ahab waktu mereka mau menyerang Ramot Gileadnya. Nah, tapi Elia tidak ada lagi. Di zaman Ahab, nabi yang paling terkenal adalah Elia. Elia tidak ada lagi. Di pasal 2 kita membaca dia sudah diangkat oleh Tuhan ke sorga dengan kereta api. Namun ada penggantinya. Nah,
Kalau tadi kita bicara mengenai pergantian antara Ahab ke Ahazia, Ahab ke Yoram, ya, dan di situ Yoram ya walaupun sedikit lebih baik dari bapaknya, namun tidak sampai juga kepada yang benar di hadapan Tuhan. Maka ketika Elia digantikan oleh Elisa, ini juga pergantian generasi, sudah. Pergantian generasi, tapi ini adalah kisah sukses ya. Di pasal 2 kita sudah bahas bahwa Elisa meminta apa? Aku minta 2 bagian dari rohmu. Yang bukan berarti dia kayak jadi vampir atau lain sebagainya ya. Bukan, tapi maksudnya dia menjadi pewaris dari pelayanan Elia. Saudara-saudara, dia akan meneruskan pelayanan Elia, dan dia akan meneruskan dengan penyertaan yang sama dari Tuhan ya. Dengan efektivitas yang sama begitu. Dia menjadi pewaris Elia, dan Elia bilang itu hal yang sulit, yaitu tergantung kamu dengan Tuhan gitu. Tergantung kamu dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa otomatis hanya menjentikkan jarinya, oke, saya mau kamu mewarisi ini dan sebagainya. Tidak bisa. Makanya juga kita dengan generasi selanjutnya pun, baik di rumah tangga ataupun di gereja sebenarnya. Tadi kita bicara mengenai di rumah tangga. Bagaimana dengan di gereja? Juga ada pergantian generasi. Ya, pergantian generasi di gereja juga tidak bisa dengan hanya menjentikkan jari, oke, saya mau generasi berikutnya baik, saya mau generasi berikutnya mengasihi Tuhan, saya mau generasi berikutnya begini. Tidak bisa. Tetapi kita bisa mengarahkan, kita bisa membantu, tapi tiap-tiap orang akan bertanggung jawab. Tiap-tiap generasi akan bertanggung jawab. Tiap-tiap individu akan harus bertanya ya. Untuk generasi yang muda yang sedang bangkit harus bertanya, apakah saya memang punya hubungan dengan Tuhan? Maukah saya, karena Tuhannya sama, tapi maukah saya memiliki iman yang sama, bahkan lebih lagi daripada para pendahulu saya? Oke, dan mereka bilang, oke, ada di sini Elisa, tidak ada Elia tapi ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Kata yang dahulu melayani Elia ini dalam bahasa aslinya menarik. Dalam bahasa aslinya secara literal adalah yang dulu menuangkan air di tangan Elia. Jadi Elisa dulu melayani Elia, dan gambarannya apa? Menuangkan air di tangan Elia yang sepertinya remeh ya. Dan sepertinya Elisa itu kayak menjadi pembantu seolah-olah gitu, kasarnya gitu ya. Jadi pembantu saja. Dan mungkin kita berpikir, loh, kok mau ya? Dan di pasal di 1 Raja-Raja sebenarnya kita ada melihat bahwa Elisa itu dari keluarga yang kaya sebenarnya. Dia punya lembu, bahkan banyak sekali yang dia persembahkan. Dia dari keluarga yang lumayan kaya. Tapi demi melayani Tuhan, ya, demi mau menjadi penerusnya Elia, dia rela untuk melayani Elia, bahkan jadi kayak semacam dalam tanda kutip pembantunya Elia lah gitu, yang menuangkan air di tangan Elia begitu. Ya, Tuhan mempersiapkan karakter Elisa sebelum dia meneruskan pelayanan Elia. Ya, Tuhan akan membentuk kita. Orang-orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan selalu Tuhan bentuk. Ingat seorang Daud, ya, ingat seorang Yusuf yang Tuhan bentuk dengan sedemikian rupa. Ya, orang-orang hebat semuanya itu. Nah, kalau kita mau dibentuk Tuhan, maka rendahkanlah hati kita. Ya, jangan kita sombong. Nggak apa-apa, kita mulai dari bawah, tapi Tuhan akan mengangkat kita. Oke, jadi kemudian mereka bertiga segera menghadap Elisa. Nah, ini sekali lagi menunjukkan walaupun ini 3 orang raja, tapi raja itu pun harus hormat sebenarnya kepada hamba Tuhan. Makanya mereka tidak berani paksa Elisa datang kepada mereka, tapi di ayat 12 dikatakan 3 raja ini datang kepada Elisa, gitu, datang kepada Elisa. Dan Elisa marah di sini. Elisa menunjukkan bahwa dia benar-benar mewarisi keberaniannya Elia, ya, mewarisi ketegasan Elia, dan Elia sudah banyak tahun bersitegang dengan keluarga Ahab, ya, terus menegur mereka. Dan di sini Elisa melanjutkan. Dia bilang sama Yoram, apa urusanku dengan kamu? Gitu kan. Dan karena Elisa tahu orang ini nggak benar-benar percaya sama Tuhan, gitu. Dia datang ke sini bukan karena dia takluk kepada Tuhan, dia benar-benar rindu Tuhan menolong dan sebagainya. Enggak, dia masih setengah nggak percaya dengan Tuhan. Bahkan dia masih menyalah-nyalahkan Tuhan begitu. Dan sehingga Elisa bilang, kamu nggak usah ke sini, kamu pergi saja kepada ini, para nabi ayahmu, nabi ibumu, katanya di sini. Ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, sudah sama Tuhan. Dan ini suatu kata-kata yang cukup tegas, menusuk, ya, sekaligus sebenarnya menantang Yoram. Ya, karena Yoram ini ada orang yang kayak di tengah-tengah begitu. Dia tahu bapaknya salah, tapi dia juga masih ragu-ragu untuk benar-benar berpaut pada Tuhan, gitu kan. Sehingga ini bukan hanya sekedar teguran Elisa, tapi semacam tantangan juga kepada Yoram. Yoram,
kamu ini harus menentukan sikap sebenarnya, ya kan? Apakah kamu benar-benar mau menjauh dari kesalahan bapakmu, atau kamu masih ragu-ragu? Balik aja gitu, balik aja. Ngapain cari Tuhan? Kalau kamu masih tidak mau tegas ya terhadap kesalahan bapakmu, kesalahan ibumu, bahkan kesalahan Yerobeam dan lain sebagainya, ngapain kamu datang kepada Tuhan? Begitu. Jadi suatu teguran tapi suatu tantangan juga. Ya, kita sering berkata bahwa ketika dalam Alkitab ada teguran, ada pengumuman penghukuman dan sebagainya, seringkali terselip di situ juga adalah suatu tantangan bagi manusia untuk merespon, ya, untuk bertobat dan lain sebagainya. Nah, Yoram melanjutkan apa yang dia katakan di situ kan, jangan begitu, Tuhan manggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke tangan orang Moab. Nah, Elisa tidak mau terlalu banyak urusan dengan dia. Elisa hanya bilang bahwa oke, hanya karena Raja Yosafat saja di sini ya, aku akan meminta tolong pada Tuhan dan Tuhan akan menolong karena Yosafat. Nah, ini suatu prinsip yang penting juga, bahwa kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi berkat bagi orang sekeliling kita karena memang kita yang punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Dan oleh karena itu kita perlu memakai posisi kita sebagai alat penginjilan untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan. Saya rasa Yosafat cukup bagus dalam poin yang satu ini, ya. Walaupun dia ada kompromi juga dalam hal lain, tapi ya dia mencoba di sini untuk menyetir ya Ahab kepada Tuhan, dia mencoba untuk menyetir Yoram kepada Tuhan. Berapa sukses itu lain sebagainya kita tidak tahu, dan mungkin juga tidak worth it untuk melakukan kompromi dalam hal ini, jelas tidak worth it. Tapi minimal dia ada mencoba di sini, dia mengingatkan Yoram tentang Jehovah dan sebagainya. Dan dia menjadi berkat bagi mereka karena kehadiran dialah Tuhan mau menolong mereka, gitu. Dan saya menjadi teringat bahwa kehadiran Lot misalnya membantu kota Sodom, ya, sampai orang benarnya sudah terlalu sedikit, ya. Tuhan sampai bilang, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom, aku tidak akan hancurkan Sodom. Jadi Lot sebenarnya membantu memelihara Sodom, ya, sampai jumlah yang sudah terus sedikit, akhirnya Tuhan hancurkan Sodom dan Lotnya dibawa keluar. Kita pun adalah garam dan terang dunia, dan kita harus memberkati orang sekeliling kita, terutama secara rohani tentunya, ya. Dan kita bisa berdoa untuk orang-orang sekeliling kita, termasuk orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Dan kita bisa memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan melalui doa kita kepada mereka. Ada teman kita yang sakit yang belum percaya Tuhan, kita bisa bilang, saya punya akses kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya akan minta dia menyembuhkan kamu. Mau nggak, gitu kan? Tapi dia mau kenalan dengan kamu. Dia mau kamu kenal dia, begitu. Dan itu kita bisa masuk di situ. Ya, kita bisa mendoakan orang-orang sekeliling kita sambil memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Oke. Nah, kita baca lebih lanjut lagi dari ayat 15 ya. Ayat 15 sudah, di mana Elisa tadi meminta seorang main kecapi di sini. Nah, mungkin sebelum mendengarkan firman Tuhan, Elisa merasa perlu untuk menenangkan hatinya. Dia sempat marah mungkin ketemu dengan si Yoram ini, segala kegeraman dia terhadap Raja Israel yang telah membuat bangsanya berdosa ini memuncak. Jadi dia merasa perlu menenangkan diri, dia minta seorang bermain kecapi. Dan sekali lagi kita melihat ada efek yang besar. Musik itu membawa pengaruh yang besar kepada jiwa, ya. Musik sangat mempengaruhi kita secara subconscious, alam bawah sadar, jiwa kita sangat dipengaruhi oleh musik. Oleh karena itu musik jenis apa juga sangat penting, saudara. Kalau misalnya si pemain kecapi ini main musik voodoo misalnya kan, apakah itu akan memfasilitasi dia mendengar suara Tuhan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, musik voodoo itu apa sih? Musik voodoo itu adalah sebenarnya ada dokumentasinya. Musik rock and roll yang modern ini dengan backbeat dan semacam sebenarnya adalah adaptasi dari musik voodoo-nya di Afrika, saudara-saudara. Jadi lucunya banyak sekali gereja hari ini mengadopsi musik voodoo ini, rock and roll dan sebagainya, lalu dikristenkan dalam tanda kutip, ya, dibaptis menjadi CCM, Christian Contemporary Music, jadi musik Kristen tapi dengan gaya rock and roll, yang sebenarnya nggak cocok, ya, sangat tidak cocok, ya. Dan justru di sini kecapi di sini dimainkan, ya. Elisa menjadi siap dalam hatinya untuk menerima firman Tuhan. Dan itu adalah fungsi juga musik di dalam gereja. Sebenarnya fungsi musik dalam gereja, kenapa kita nyanyi sebelum kita mendengar firman Tuhan? Ya, tentu itu adalah memuji Tuhan satu, ya. Kemudian kalau musiknya pas dan cocok dan benar gitu, yaitu musik yang harmonis, musik yang tidak menyampaikan pesan pemberontakan dan lain sebagainya, maka itu juga mempersiapkan kita untuk mendengar firman Tuhan.
Oke, kita baca ayat 16. Kemudian berkatalah ia, jadi firman Tuhan datang nih ya pada Elisa. Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah, tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu. Karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik. Sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Oke. Nah, demi Yosafat Tuhan berjanji untuk menolong. Dan melalui Elisa, hambanya Tuhan memberitahu cara pertolongannya. Dan ini kembali mengokohkan Elisa sebagai pewaris dari Elia. Dan ini Tuhan memakai nabinya untuk menyelamatkan umatnya di sini. Bahaya yang mengancam mereka adalah kehausan, kekeringan. Mereka tidak punya minum. Tapi Tuhan perintahkan apa? Buat gali parit. Ya, buat parit di lembah. Dan kita bisa membayangkan, membuat parit ketika Anda sedang kehausan. Ini adalah tindakan yang bikin capek ya, membuat parit, menggali parit itu bukan kerjaan yang fun, yang seru. Nah, ini adalah pekerjaan yang capek, yang tidak mengenakan, tapi itu yang Tuhan perintahkan. Dan ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan dengan iman, saudara-saudara. Karena kalau tanpa iman, maka Anda berpikir ngapain? Ini kita sudah lemes, kehausan, ngapain kita menggali parit lagi? Tapi Tuhan berfirman di sini, tidak pakai angin, tidak pakai hujan, lembah ini akan penuh dengan air. Wow, gimana caranya ini? Sehingga kamu semua akan dapat minum. Oh, sudah kasih Tuhan. Dan di sini iman orang Israel diuji juga. Jadi Tuhan mau memberikan pertolongan, tapi pertolongan Tuhan harus diterima dengan iman. Gitu. Dan ada banyak sekali pelajaran yang indah di sini ya, di mana Tuhan mau memberi berkat, tapi melalui usaha manusia. Usaha manusianya apa? Menggali parit. Tuhan bilang, aku akan kirim air, tapi kamu harus gali parit. Gitu. Jadi Tuhan mau manusia ikut bekerja. Tuhan mau manusia berusaha. Tuhan tidak mau manusianya ongkang-ongkang kaki saja, malas-malasan begitu. Lalu menginginkan berkat Tuhan, bukan itu cara Tuhan. Tuhan ingin manusia bekerja dan Tuhan memberkati melalui pekerjaan manusia itu. Dan dengan iman, saudara Tuhan, ya mereka menggali parit dan rupanya mereka lakukan itu dan Tuhan menjawab. Ya, bahkan Tuhan bilang, bukan saja air ini untuk memenuhi kehausan kalian, tapi air ini juga akan dipakai untuk mengalahkan orang Moab, saudara. Dan apa yang terjadi ketika di ayat 20 kan, ketika keesokan harinya orang persembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Ingat, Edom itu sebelah selatan mereka. Mereka kan menuju ke utara. Ya. Dan di Edom itu ada gunung-gunung. Jadi rupanya Tuhan memakai hujan di hulu sana. Hujan di pegunungan di Edom. Tapi itu jauh dari mereka. Tapi hujan itu mendatangkan banjir badang. Gitu ya. Jadi airnya mengalir cepat begitu.
dan sampai ke mereka. Nah, kalau mereka tidak siap, kalau mereka tidak menggali parit seperti yang Tuhan suruh, maka air itu akan segera hilang gitu. Air itu akan lewat karena kayak air banjir bandang begitu. Air itu akan terus sekilas lewat, tapi kemudian akan hilang gitu. Tapi karena mereka sudah menyiapkan parit-parit itu sesuai dengan ketaatan kepada Tuhan, maka air itu tertampung dan mereka akan bisa minum. Nah, jadi luar biasa sekali. Memang tidak ada hujan, tidak ada angin di daerah yang persis di atas mereka, tapi Tuhan turunkan hujan seperti di tempat lain sehingga air itu datang ke mereka, saudara Tuhan. Dan di situ mereka mendapat minum. Dan bukan hanya itu saja, itu juga cara kemenangan, karena rupanya orang Moab, jadi Tuhan mendatangkan kekacauan di Moab juga. Jadi mereka tertipu oleh karena sinar matahari dengan angle tertentu, sudut tertentu, membuat seolah-olah air itu kemerah-merahan, mungkin tercampur dengan warna padang pasir dan sebagainya, sehingga Raja Moab langsung mengambil suatu kesimpulan yang salah. Wah, ini 3 raja ini pasti sudah bunuh-bunuhan, mungkin dia tahu juga bahwa ada kekeringan, nah, mungkin mereka berebutan air, ya, nah, mereka sudah bunuh-bunuhan, wah ini seru nih, kita tinggal kita datang jarah mereka saja. Tanpa disangka-sangka ternyata semuanya pasukannya baik-baik saja dan siap gitu. Sehingga pasukan Moab meninggalkan posisi defensif mereka, posisi bertahan itu kan jauh lebih gampang, saudara. Dalam peperangan itu kalau Anda bertahan itu Anda sudah bikin persiapan dan musuh yang harus berjalan. Jadi jauh lebih gampang bertahan daripada menyerang. Tapi karena apa yang Tuhan lakukan ini, pasukan Moab meninggalkan posisi pertahanan mereka, meninggalkan persiapan defensif mereka, maju gitu, mau menyerang Israel yang sebenarnya lebih kuat dari mereka, tapi karena mereka kira sudah mati semua, tiba-tiba Israelnya ternyata nggak mati, malah kuat, malah tidak lemes lagi, tidak kekeringan lagi. Ya habislah mereka. Dan Moab memang benar dikejar, dan Tuhan sudah nubuatkan bahwa kalian akan mendapat kemenangan yang hebat, kalian akan menghancurkan kota-kota berkubu, kalian akan menutup mata air katanya dan sebagainya, dan itu terjadi saudara-saudara. Dan mereka mengejar Moab sampai ke ibu kotanya Moab yang namanya Kir Hareset di situ. Nah, itu ibu kotanya. Tinggal ibu kotanya saja. Dan itu pun sudah ditembaki oleh pengumban. Raja Moab mencoba menerobos ke arah jurusan Raja Edom. Jadi sepertinya koalisi 3 negara ini masing-masing ada sektor-sektornya ya. Mungkin Israel bawa pasukannya di sektor ini, Yosafat di sektor ini, Raja Edom di sektor lain, dan mungkin di antara 3 raja ini yang paling lemah adalah Raja Edom, sehingga Raja Moab sempat mau melarikan diri menerobos lewat Raja Edom, tapi nggak berhasil. Tidak berhasil, dia terpaksa balik lagi ke kotanya. Dan ada suatu hal yang aneh yang dilakukan di sini, yang tragis, sangat tragis ya. Dia mengambil anaknya, saudara, putra mahkotanya, lalu dia persembahkan sebagai persembahan manusia di atas pagar tembok. Nah, tentu ini dia tujukan kepada dewa Kemos, dan ini mengingatkan kita betapa kejinya dewa-dewi bangsa-bangsa, penyembah berhala yang menuntut persembahan manusia dan sebagainya. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel. Dan mungkin orang Israel merasa sangat jijik dengan hal ini, dan mungkin mereka berpikir bahwa ini berarti orang Moab siap berperang sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Atau mungkin mereka takut bahwa orang Moab akan bertindak yang lebih aneh lagi, lebih tragis lagi. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan, mereka merasa mungkin kemenangan sudah cukup. Dan Raja Moab sudah desperate, sudah pokoknya sudah gila-gilaan di sini, dan mereka meninggalkan. Suatu kemenangan yang besar melalui Elisa. Pelajaran yang sangat indah kita dapatkan di sini ya, bahwa kita harus siap ya, kita harus siap menaati Tuhan dengan iman ya. Sekalipun tampaknya tidak jelas gitu kan, tidak jelas jalan ke depan, tapi kalau itu adalah firman Tuhan, kita ikuti. Misalnya tentang pasangan hidup, kita mencari orang yang percaya kepada Tuhan ya. Kemudian tentang bekerja ya, kita mencari pekerjaan tentu yang jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan, yang tidak mengharuskan kita korupsi dan sebagainya ya. Kita pakai itu, tapi kita juga harus rajin, saudara-saudara. Kita harus rajin menggali parit-parit, mempersiapkan berkat Tuhan. Kita datang dengan iman, Tuhan, Engkau akan memberkati aku, ya, aku akan ikut Engkau. Ya. Saya jadi teringat akan seorang kisah misioneri yang luar biasa. Saya teringat akan kisah ini ketika saya membaca ini.
yaitu seorang misioneri pasangan ya, namanya Robert Moffat dan Mary Moffat istrinya. Mereka orang Inggris. Mereka pergi ke Afrika di sana dan mereka melayani ya, di daerah yang sekarang namanya Botswana sebenarnya. Dan mereka melayani suku Bechuana, dan mereka sangat rindu bahwa suku ini akan mengenal Kristus. Mereka lama di situ bekerja. Bahkan saya ada baca, kalau saya tidak salah ingat, sampai 10 tahun kira-kira masih belum ada yang bertobat. Awalnya sangat sulit, saudara. Belum ada yang bertobat ya, sehingga badan misi yang mensupport mereka sempat makan berpikir bahwa apa ini bagus ya investasi ini, gitu kan? Apakah bagus dukungan ini, atau mereka kita pindah saja dan lain sebagainya. Namun saudara kasih Tuhan, Robert Moffat dan terutama istrinya, di sini iman istrinya luar biasa, Mary Moffat ya, tidak pernah putus harapan. Dan suatu ketika dia sedang kirim-kirim surat dengan orang di Inggris dengan keluarganya dan pendukungnya. Ada pendukungnya yang tanya sama dia, kamu mau minta dikirimin apa begitu suatu ketika. Dan yang diminta oleh Mary Moffat adalah, saya minta kirimkan satu set alat perjamuan Tuhan. Satu set alat perjamuan Tuhan. Karena saya yakin akan ada orang yang bertobat. Dan pada saat dia menulis itu, mereka sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang bertobat. Dan belum ada yang bertobat, belum ada yang dibaptis. Tapi dia dengan iman berkata, saya minta dikirimkan satu set alat perjamuan Tuhan. Nah dikirim, ya, jadi pendukungnya kirim di situ. Dan dikirim pun ada masalah, karena rupanya, ingat ya waktu itu, bukan seperti sekarang kayak pakai Amazon atau dari Cina Paitula segala macam, tidak seperti itu ya. Jadi lama sekali nyampe, bahkan sempat kesasar ini kirimannya, ini setnya segala macam, sehingga lama ya. Tapi ternyata waktu Tuhan itu pas ya, karena akhirnya ada beberapa orang yang memberi diri dibaptis, bertobat, memberi diri dibaptis. Dan Robert sangat sukacita ya, suaminya misioneri dan sebagainya, sangat sukacita sekali. Dan dia berkata, oke, kita sudah ada orang yang bertobat, sudah ada yang dibaptis, sekarang kita siap melakukan perjamuan Tuhan. Dan ternyata pada minggu di mana mereka seharusnya dapat melakukan perjamuan Tuhan itu, set yang sudah dikirim dan diminta berbulan-bulan yang lalu pas nyampe, pas nyampe. Dan itu adalah permintaan iman, dan itu bagaikan orang yang menggali parit. Ya, dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan berkat. Ya, saya belum lihat berkatnya sekarang, tapi Tuhan akan memberikan berkat, dan saya akan mempersiapkan diri untuk itu. Ya. Dan kita perlu datang dengan konsep yang sama. Tentu nomor satu, Anda harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara. Anda percuma mengira Anda punya iman seperti ini sambil Anda nomor satu belum diselamatkan. Atau nomor dua, Anda tidak peduli dengan Tuhan, Anda hanya peduli berkatnya Tuhan. Anda mau uang dari Tuhan, tapi Anda nggak peduli dengan kekudusan, Anda tidak peduli dengan firman Tuhan, Anda tidak peduli dengan gereja Tuhan. Ya, Anda tidak punya hubungan yang sehat dengan Tuhan kalau begitu. Ya. Tapi kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda di dalam firman-Nya, Anda saya tidak berkata Anda harus sempurna, saya tidak sempurna, tidak ada orang yang sempurna, saudara. Tapi Anda real dengan Tuhan, ya. Anda real dengan Tuhan, Anda punya persekutuan dengan Dia, maka nantikanlah berkatnya, saudara. Nantikanlah berkatnya dengan iman. Rajinlah, buatlah parit-parit itu untuk menampung berkat dari Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan mengakhiri, dan moga-moga ini menjadi berkat bagi Anda. Sampai bertemu lagi. Masih akan banyak yang kita lihat dari pelayanan Elisa di sini, di pasal 4 dan seterusnya. Jangan kemana-mana. Terus dalam firman Tuhan. Maranatha.